Hai, selamat datang di channel Maurus Cerita. Kali ini mari kita bahas sebuah alur cerita yang berjudul 10 kali 10. Film ini menceritakan tentang Louis yang menculik dan mengurung Kathy di ruangan yang berukuran 10 kali 10. Jadi nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene di awal dengan pemeran Kathy yang memasuki toko bunga miliknya. Di seberang toko Kathy ada Louis yang memperhatikan Kathy di dalam restoran. Tidak lama, Kathy memasuki restoran tersebut untuk sarapan dan sedikit berbincang dengan pemilik restoran. Kathy tidak menyadari ada seorang pria yang memperhatikannya. Bahkan, Louis sengaja melewati Kathy saat Kathy sedang menyantap sarapannya. Tapi Kathy tetap fokus dengan makanannya. Singkat cerita, setelah Kathy selesai sarapan, Kathy pergi menuju tempat lain. Dia akan pergi ke kelas yoga. Saat Kathy melajukan mobilnya, Louis membuntutinya dari belakang. Sesampai di tempat yoga, Kathy mulai memasuki kelas yoga dan Louis menunggu Kathy di parkiran. Sambil menunggu Kathy selesai kelas yoga, Louis sempat memperhatikan sekitar dan mengintip ke dalam mobil Kathy. Selesai kelas yoga, Kathy sempat berbincang dulu dengan temannya. Setelah Kathy berbincang, dia pun menuju mobilnya dan pada saat itu juga dari belakang, Louis langsung menutup kepala Kathy dengan plastik. Kathy sempat melawan dan berteriak minta tolong ke pria yang berada di seberangnya. Akan tetapi, pria tersebut tidak mendengarnya karena dia sedang mendengarkan musik pakai headphone. Louis kembali membungkam Kathy dan mengancamnya. Kathy pun menuruti perkataan Louis, lalu mulut Kathy ditutupi lakban dan diikat kedua tangan dan kakinya. Dengan segera, Kathy dimasukkan ke dalam bagasi mobil Louis. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Louis membuka bagasi dan membawa Kathy ke dalam rumahnya dan memasukinya ke dalam ruangan yang kecil. Dan itulah si ruangan 10 kali 10. Louis keluar dari ruangan tersebut dan membereskan barangnya di mobil. Setelah itu, dia kembali ke dalam ruangan di mana Kathy berada. Louis menjelaskan bahwa ruangan ini dibuat khusus olehnya, sehingga mau berteriak sekeras apapun tidak ada gunanya karena ruangan ini kedap suara. Louis memberitahu Kathy bahwa dia akan membuka lakbannya asalkan Kathy mau menyebutkan namanya. Setelah Kathy setuju, Louis pun membuka lakban di mulut Kathy. Tapi saat dibuka, Kathy malah berteriak dan membuat Louis pergi tanpa sepatah kata pun. Louis menuju meja kerjanya dan membuka komputer. Ternyata ruangan tersebut dipasangi perekam suara, sehingga Louis dapat mendengar suara Kathy di dalam ruangan tersebut. Lalu di scene selanjutnya, terlihat Louis sedang menyikat lantai rumahnya untuk menghilangkan noda darah dari kaki Kathy. Kathy menemukan ventilasi udara di ruangan tersebut. Kathy mendekati ventilasi udara dan berteriak sekencang mungkin, tapi sia-sia, karena suaranya tidak terdengar dan rumah tersebut jauh dari keramaian dan tidak ada tetangga sama sekali. Saat menemui Kathy sedang berteriak, Louis meminta kepada Kathy untuk memilih apakah ingin terus berteriak atau mau pada inti permasalahannya. Saat Louis mendekati Kathy, Kathy memohon untuk jangan mendekatinya. Kathy berkata bahwa ambillah uangnya karena dia punya tabungan yang banyak, tapi itu bukan yang diinginkan Louis. Kathy memohon untuk minta dilepaskan dan berjanji untuk tidak akan membocorkan apapun. Saat itu juga, Louis memberikan pertanyaan, yaitu, siapakah namamu? Kathy menjawab bahwa namanya Kathy Noland. Tapi Louis terlihat kecewa dan kembali meninggalkan Kathy tanpa sepatah kata pun. Di sini nih terlihat Kathy sedang berjuang melepaskan ikatan dengan cara memindahkan tangan yang terikat di belakang ke bagian depan. Ini merupakan trik yang bagus karena bisa membuat gerakan kita lebih leluasa loh. Singkat ceritanya, Louis kembali ke dalam ruangan itu dan Kathy sudah siap memukul Louis. Saat Louis masih tak sadarkan diri, Kathy menuju meja kerja Louis dan mengambil telepon rumah. Saat sedang menelpon, tiba-tiba Louis di belakang Kathy. Saat Kathy memohon untuk jangan dibunuh, kesempatan baginya untuk mengambil bola besi di meja kerja Louis. Saat Louis pingsan, Kathy pun mencari tas dan mengambil handphone di tasnya. Saat menemukan handphonenya, ternyata di sana tidak ada sinyal. Kathy pergi ke dapur untuk membuka tali kakinya dengan pisau. Setelah terbuka, Kathy menuju pintu keluar. Akan tetapi, pintu itu terkunci. Di belakang sana, Louis sudah tersadar, dan Kathy pun menyuruh Louis mundur.
Louis pun menuju meja makan dan malah menyuruh Katie makan bersama, dan mengajaknya untuk saling mengenal satu sama lain. Katie sempat ragu, tapi setelah diyakinkan Louis, Katie pun duduk. Saat duduk bersama, Louis menjelaskan kembali bahwa sejak datang ke sini, dia hanya menanyakan nama Katie. Dan jika sudah terpenuhi maksudnya, Louis akan mulai benar-benar berbicara dengan jelas. Saat Katie menjawab bahwa namanya Katie Nolan, Louis melemparkan piring ke muka Katie. Perkelahian pun dimulai. Katie sempat mencekik dan membuat Louis tidak berdaya. Tapi tidak lama dari situ, Louis pun terbangun, menarik kaki Katie dan memukulnya hingga pingsan. Louis melihat keluar jendela dan ada mobil yang datang. Dia dengan buru-buru memasukkan Katie ke dalam ruangan 10x10 dan kembali ke ruangan tengah. Masuklah Alondra, yang merupakan ART Louis. Alondra datang karena khawatir Louis tidak menjawab teleponnya. Alondra sempat terkejut saat melihat rumah yang berantakan dan menawarkan untuk membereskannya. Akan tetapi Louis menolaknya. Alondra diminta untuk segera pulang, walau dengan wajah bingung, Alondra tetap menuruti permintaan Louis. Setelah tersadar, Katie mengambil handphone yang dia sembunyikan di saku celana, tapi sayangnya di sana tidak ada sinyal. Singkat ceritanya, setelah menonton TV, Louis masuk ke dalam ruangan tempat Katie dengan membawa kursi dan pistol. Louis menanyakan hal yang sama, yaitu nama Katie. Katie pun menjelaskan bahwa dia sudah memberitahunya. Louis pun berdiri dan bertanya kembali tempat tinggal Katie. Katie pun menjawab, California. Setelah melemparkan tembakan, Louis mengancam bahwa selanjutnya kepalanya lah yang akan jadi sasaran. Louis kembali menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Katie pun menjawab bahwa dia dilahirkan di Green Bay, Wisconsin. Louis menanyakan kembali nama Katie. Katie menolak, dan Louis pun mengancam. Setelah diancam, Katie pun menjawab bahwa namanya Natalie Ann Stevens. Setelah merasa puas dengan jawaban Katie alias Natalie, Louis pun keluar ruangan sambil berkata bahwa tanpa diberitahu pun pasti Katie tahu alasannya kenapa dia dikurung. Di sini mulai terungkap bahwa Katie adalah gadis gereja yang dibesarkan di sana dan sangat taat. Bahkan terungkap masa lalu Katie yang sedih ditinggalkan ayahnya, karena ayahnya meninggalkan ibunya yang merupakan seorang suster demi seorang pemandu sorak. Kejadian berat ini mengakibatkan saudara kembarnya yang bernama Katie gantung diri. Jadi secara tidak langsung, Natalie menggunakan nama Katie selama ini. Di dalam ruangan, terlihat Katie alias Natalie sedang mengorek keramik retak hingga tangannya berdarah. Sedangkan Louis menuju ruang TV dan terhenti melihat video masa lalunya yang sedang menggendong bayi. Katie melihat kembali ventilasi udara dan berpikir mungkin dia bisa mendapatkan sinyal lewat sana. Akhirnya Katie mendekati ventilasi. Dia pun mengeluarkan handphone dan mulai mencari sinyal. Dengan kegigihannya, Katie tersambung dengan 911 walaupun sedikit terputus-putus. Di ruang TV masih terlihat Louis menonton videonya zaman dahulu. Tapi ketika ada adegan dalam video tersebut yang memperlihatkan handphone berdering, Louis jadi teringat handphone milik Katie dan mencurigai handphone dibawa oleh Katie. Louis pun memasuki ruangan dan meminta Katie mengeluarkan handphonenya. Setelah merusak handphone Katie, Louis pun menanyakan tempat bekerja Katie dahulu. Katie pun menjawab tempat bekerja di Little Angel, Charleston. Setelah mendengar jawaban tersebut, Louis menanyakan beberapa banyak yang tewas di tangannya tanpa penjelasan. Di sini terungkap bahwa Katie dulunya adalah seorang perawat, dan istri Louis adalah salah satu korban yang meninggal tanpa sebab di tangan Katie. Louis pun menyebutkan nama istrinya yaitu Alana Matthew Louis untuk mengingatkannya kepada Katie. Katie sempat mengucapkan bahwa itu kejadian 4 tahun lalu dan sudah diputuskan di pengadilan bahwa semua suster tidak bersalah. Louis menyebutkan kembali beberapa keganjalan kematian istrinya seperti cincin pernikahan yang tidak ada, padahal istrinya tidak pernah melepaskan cincinnya dan didapatkan di darah Alana dipenuhi THC yang merupakan obat pemerkosaan. Tapi Katie tetap bersikukuh bahwa rumah sakit tidak bersalah. Saat keluar ruangan, Louis kembali menonton video masa lalunya. Dia pun merasa sedih dan akhirnya marah. Lalu kembali lagi ke ruangan Katie. Setelah masuk, dia menodongkan pistol dan disitulah Katie memohon untuk jangan menembak dia dan dia akan memberi tahu semuanya. Katie pun menceritakan bahwa dia memang dibesarkan di gereja dan sangat taat.
Dia dan saudara kembarnya sangat bahagia sampai mereka tahu bahwa ayahnya berselingkuh berbulan-bulan dengan sahabat saudara kembarnya. Ketika ibunya tahu dan membicarakannya dengan ayahnya, yang terjadi sang ayah malah mengabaikan dan meninggalkan mereka. Mereka mengalami masa-masa dikucilkan. Mereka marah bahwa kenyataannya mereka adalah orang baik yang menanggung dosa-dosa ayahnya. Saudara kembarnya sampai gantung diri karena sangat stres menghadapi hidup seperti ini. Semenjak itulah, Katie merasa bahwa dia harus mendedikasikan hidupnya untuk saudara kembarnya. Dia juga menyebutkan bahwa menjadi suster di rumah sakit, dia mendengar curhatan pasien dan berbagai kebohongan dalam hidup mereka. Katie menceritakan beberapa kebohongan dan dosa para pasien, termasuk cerita kehidupan istri Louis yang sebenarnya. Katie menyebutkan Alana seorang pendosa. Dia berselingkuh. Katie mengatakan bahwa istrinya datang dengan keadaan mabuk dan menggunakan pakaian untuk pergi ke bar hotel. Bahkan dia menyebutkan bahwa Alana dijenguk oleh pria tampan dan tinggi saat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Louis sangat terpukul dan tidak percaya. Tapi pada saat itu juga, Katie mengakui bahwa dia membunuh Alana. Karena menurut dia, seorang pendosa harus dihilangkan. Louis kembali menayangkan ulang video masa lalunya untuk meyakinkan apakah ucapan Katie benar atau tidak. Terlihat dari video itu, raut wajah Alana yang menyembunyikan sesuatu ketika suara telepon berdering. Louis semakin percaya bahwa istrinya berselingkuh. Dia emosi dan pergi untuk menenangkan diri. Ketika Louis menenangkan diri, Katie sedang berusaha mengorek keramik retak menggunakan casing handphone, dan akhirnya dengan susah payahnya dia berhasil mengeluarkan retakan keramik itu. Saat menenangkan diri di suatu tempat, Louis didatangi 2 orang polisi. Louis diminta menunjukkan SIM miliknya dan di mana dia tinggal. Polisi menjelaskan sedang menyelidiki panggilan telepon yang ternyata itu dari Katie, dan Katie sempat menyebutkan jenis mobil Louis saat menelpon sebelum sinyal menghilang. Setelah diinterogasi, ternyata tidak ada yang mencurigakan di mobil Louis, dan akhirnya polisi pergi meninggalkannya. Louis pun kembali ke rumah dan langsung menemui Katie. Louis memohon Katie untuk menyerahkan diri karena hal yang dilakukan Katie salah, dan seharusnya memberikan kesempatan untuk Louis berbicara dengan Alana. Saat itu juga, Katie menusuk Louis dengan keramik yang dia gali selama ini. Katie berkata bahwa dia tidak akan mengaku sampai kapanpun karena dengan mengaku itu akan menghancurkan hidupnya. Katie pun pergi keluar ruangan dan mencari senjata untuk membunuh Louis. Saat kembali, Katie tidak menemui Louis. Ternyata Louis berada di belakangnya dan segera menutup pintu. Saat menutup pintu, tangan Katie menahan dan Louis memutuskan untuk lari. Louis jalan dengan lemah karena darah yang terus keluar dari pundaknya. Katie mengejar dan mereka pun berkelahi. Hingga pada suatu saat, Louis terdiam karena Katie mendapatkan senjata miliknya. Tidak lama kemudian, Alondra yang merupakan asisten rumah tangga Louis datang bersama anaknya Louis, Summer. Katie menembak Alondra dan menyandera Summer. Louis berusaha bernegosiasi untuk jangan menyakiti anaknya. Tapi di sini pun terungkap rahasia baru bahwa Summer itu bukan anak Louis. Tapi Louis tidak peduli, dan ketika Katie sedang bernegosiasi, Summer menggigit tangan Katie dan Louis menyuruh Summer lari. Ini kesempatan bagi Louis untuk menaklukkan Katie. Dia mencekik Katie sampai lemah. Tapi saat Louis berdiri dan lihat ke belakang, dia melihat Katie terbangun dan saat Katie menghampiri, Louis pun menembak Katie. Louis berlari dan mencari Summer yang bersembunyi. Sebelum pergi, Louis membawa flash disk dari komputernya sebagai bukti percakapan mereka. Di waktu yang sama, Summer menyadari bahwa Katie menghilang. Mereka pun berlari menuju garasi, dan ternyata Katie sudah ada di sana. Ketika Katie akan menembak, ternyata pelurunya habis. Louis segera menyerang Katie, dan mereka kembali berkelahi. Saat mereka berkelahi, Katie terpental ke penghalang pintu garasi hingga tubuhnya tertimpa pintu. Summer menghampiri Louis, dan tidak lama dari situ, polisi pun datang. Oke deh, aku mau ngingetin juga buat kalian yang setelah nonton channel ini, kalian harus nonton full movie-nya juga, karena lebih kerasa serunya, lebih kerasa deg-degannya, lebih kerasa tegangnya, karena dengan lengkap itu lebih baik, benar nggak? Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen untuk kalian yang pengen request film apa selanjutnya yang pengen aku review. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di Maurs Cerita selanjutnya.